Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Spesialis Penakluk Lawan-Lawan Kuat, IM Gilbert Tarigan kalahkan Grandmaster Raunak Satwani. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Unity Team Championship Desember 13 Arena yang berlangsung pada tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 21:58 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal India berusia 15 tahun yaitu Raunak Satwani yang menggunakan nama akun Lichess Raunak Satwani 2005 dengan rating Lichess 2783 dan rating VD 2545 menghadapi International Master asal Indonesia yaitu Gilbert Tarigan yang menggunakan nama akun Lichess Kucing Liar dengan rating Lichess 2490 dan rating VD 2149. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, IM Gilbert Tarigan menggunakan catur buah hitam dan Grandmaster Raunak Satwani menggunakan catur buah putih, yang dimana waktu dari masing-masing pemain tertera ya di sebelah kanan nama akun Lichess dari keduanya. Dan di sini Raunak Satwani memulai permainan dengan kuda F3 pembukaan Zukertort dan dibalas IM Gilbert Tarigan dengan pion menuju petak C6 masih dalam pembukaan Zukertort namun dalam variasi Slav Invitation. Pion G3, pion D5, gajah G2, kuda F6, rokade pendek oleh putih, dan gajah menuju petak G4. Mencoba untuk menguasai petak diagonal H5 hingga D1, dan di sini balasan dari Raunak Satwani adalah pion D3, kuda B menuju D7, kuda B menuju D2, pion E6, pion E4 mengajak pertukaran pion di petak pusat, dan di sini balasan dari Gilbert adalah gajah C5, pion H3 mencoba untuk mengusir gajah, dan di sini Gilbert memakan kuda ya, gajah pukul kuda di petak F3 dan menteri pukul gajah di petak F3, pion D pukul E4 dan kuda pukul pion di E4, pion H5, kuda pukul gajah di petak C5, dan kuda pukul kuda di petak C5. Gajah E3 memberikan ancaman terhadap kuda hitam, dan di sini balasan Gilbert, kuda kembali ke petak D7. Benteng A menuju E1, pion H4, ini tujuan yang bagus ya. Mencoba untuk mengacaukan dari pertahanan sayap rajanya Raunak Satwani. Harapannya tentu saja membuka ya agar pion yang ada di petak G berpindah ke petak H. Namun apa balasan Raunak di sini? Dengan pion maju terus ke petak G4. Menteri A5 mengincar pion lemah putih yang ada di petak A2 dan Raunak membalas dengan pion A3. Menteri A4 mencoba mengancam pion putih lainnya di petak C2 dan menteri pindah ke petak E2 untuk melindungi pion tersebut. Kuda D5, gajah C1, kuda F4, menteri E4, menteri pukul menteri di petak E4 dan gajah pukul menteri di petak E4. Kuda ke petak D5, pion F4. Rokade panjang oleh Gilbert Tarigan. Tampaknya Gilbert Tarigan ingin membuat permainan ini menjadi lebih dinamis ya. Terlebih baik Raunak Satwani dan Gilbert Tarigan berbeda dalam posisi rokade raja. Artinya permainan ini akan seru sampai babak akhir. Gajah kembali ke petak C2, kuda C7, pion B3, pion F6, gajah B2, benteng H menuju E8, pion G5, pion A5,
gajah F3, kuda D5, gajah H5 mengancam benteng hitam dan benteng hitam pindah ke petak E7. Pion C4 mengancam kuda hitam dan kuda hitam kembali ke petak C7. Gajah G4, benteng D menuju E8. Pion B4, pion A pukul B4 dan pion A pukul B4. Kita lihat pion-pion dari Raunak Satwani ini cukup berbahaya ya untuk pertahanan raja dari IM Gilbert Tarigan yang berada pada posisi sayap menteri ya. Pion B5, gajah F3 mencoba mendapatkan pion lemah hitam yang ada di petak C6 dan Gilbert membalas dengan raja menuju petak B7 mencoba melindungi pion tersebut. Benteng C1, pion B pukul C4 dan pion D pukul C4. Pion E5, pion F pukul E5 dan kuda pukul pion di E5. Gajah G2 menghindar dari ancaman kuda. Pion F pukul G5. Kita di sini melihat jumlah pion dari seorang Gilbert adalah 4, sedangkan jumlah pion dari Raunak Satwani tinggal 3. Dengan komposisi perwira yang hampir sama-sama 2 benteng, sedangkan kalau Gilbert memiliki 2 kuda dan Raunak Satwani memiliki 2 gajah. Kita lanjutkan. Pion B5, raja B6. Gajah pukul kuda di petak E5 dan benteng pukul gajah di petak E5. Gajah pukul C6 dan benteng menuju E7. Benteng C2, kuda E6. Benteng A2 mencoba untuk menyerang ya. Pertahanan dari Gilbert Tarigan melalui lajur A. Namun balasan dari Gilbert cukup bagus di sini dengan kuda menuju petak C5. Membuat benteng putih tidak bisa memiliki tempo skak di petak A6 ya. Benteng F8, benteng E1 skak, raja G2, dan inilah saatnya bagi Gilbert untuk menukar benteng dengan benteng pindah ke petak E2 dengan tempo skak, benteng pukul benteng pukul benteng dengan tempo skak, benteng dari Raunak Satwani menutup skak tersebut. Benteng pukul benteng dengan tempo skak, raja pukul benteng. Kita lihat ini permainan akan menjadi sangat seru karena dari komposisi buah adalah sama ya. Seorang Gilbert memiliki 3 pion, Raunak Satwani juga 3 pion. Yang membedakan adalah Gilbert memiliki kuda dan Raunak Satwani memiliki gajah. Namun jika kita melihat dari komposisi buah yang terdapat di papan, kita melihat secara posisi Gilbert memang lebih unggul. Dan tentunya ini adalah hal yang sangat bagus untuk mencoba memenangkan permainan ini. Kita lanjutkan. Dan balasan dari Gilbert selanjutnya adalah kuda skak di petak D3. Raja F3, kuda E5 skak, raja E4, kuda pukul gajah di petak C6, pion pukul kuda, pion menuju petak G4. Pion H pukul G4. Dan coba para pecinta catur sekalian tebak satu langkah terakhir apa yang dilakukan oleh Gilbert yang membuat seorang Raunak Satwani menyerah. Ya, langkah itu langkah yang sangat simpel, yaitu dengan pion menuju petak G5. Dan dalam situasi seperti ini, Raunak Satwani memutuskan untuk menyerah. Jika permainan dilanjutkan, memang masih ada beberapa alternatif langkah yang dapat dilakukan oleh Raunak Satwani, namun semuanya akan berujung kekalahan. Apabila raja mencoba untuk melindungi pion, maka pion hitam menuju petak H3 dan peluang untuk mencapai promosi sudah tidak terhentikan lagi ya. Kita coba, misalkan masih berusaha, pion H2, raja misalkan ke petak D7 dan pion sudah promosi. Sudah sangat sulit ya. Tentu saja
Kita kembali. Dan yang kedua, coba raja pindah ke petak F5, maka raja pukul pion saja ya. Raja pukul pion maka sudah telat. Dengan pion menuju petak H3. Promosi juga sudah tidak mungkin terkejar lagi, ya kan? Sudah tidak mungkin terkejar lagi. Dan pion berubah menjadi menteri. Kita kembali lagi. Apabila di sini raja memutuskan untuk mencoba mengejar, maka raja pukul pion. Misalkan raja mencoba mengejar pun percuma. Karena nantinya ujung-ujungnya adalah pion putih ini akan hilang dan akan ada 2 pion hitam yang mencoba untuk promosi. Tentu saja dengan cara misalkan raja bolak-balik ya. Ini mencoba mendekat saja. Mencoba mendekat. Dan sudah sangat sulit tentu saja. Lihat betapa sulitnya kan menghadapi 2 pion. Dan akhirnya promosi menjadi menteri. Ya, dalam situasi seperti ini memang akan sangat sulit bagi Raunak Satwani. Semua posisinya akan berujung dengan kekalahan. Oleh karena itu, Raunak Satwani memutuskan untuk menyerah dari Gilbert Tarigan. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.